Pemirsa, menjelang tahun politik, hoax mulai marak beredar. Namun muncul sejumlah video unjuk rasa di media sosial yang ternyata hoax. Ini berita apa sih? Nah, aku juga tahu. Ini kan aku coba lihat di sini. Tapi kayak kurang meyakinkan gitu gak sih? Kayak bikin aku kayak gak puas gitu beritanya. Ya nggak sih? Coba aja aku ya. Ya di Google ya. Ya. Strategi digital sangat penting karena kan memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memahami dan menggunakan media digital secara efektif, serta meningkatkan kualitas hidup di era digital. Pentingnya literasi digital meliputi akses informasi, keamanan data, peningkatan keterampilan, dan kesiapan menghadapi tantangan di masa depan loh. Masuk sih. Ada juga nih, selain literasi digital itu ada juga etika digital, yaitu adalah seperangkat norma, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi dalam dunia digital, termasuk penggunaan teknologi, komunikasi online, dan berinteraksi dengan orang lain secara daring. Nah, ini mencakup bagaimana kita berbagi informasi seperti mengunggah konten dan melindungi data pribadi, sama etika digital juga itu bertujuan untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan menjaga lingkungan digital yang positif, aman, dan menghargai. Oh, jadi menyebarkan berita hoax itu melanggar etika digital ya? Kalau menurut aku iya sih, soalnya kayak meregahkan banget gak sih kalau misalnya berita tidak sesuai dengan kebenarannya, ya kan? Ya betul, tapi kan kebanyakan sekarang itu beritanya hoax gitu loh. Nah makanya kita harus juga pintar-pintar membaca berita yang hoax dan benar, dan kita harus bisa memilah-milah berita tersebut dan bisa menyaringnya untuk kita bisa sebarkan atau kita bisa cermati sendiri gitu loh. Ya betul sih, bagus Kan? gitu intinya. Ya betul sekali. Modus kejahatan makin di luar nalar. 3 gubernur menjadi korban video deepfake yang Sebanyak 100 orang telah tertipu dan menjadi korban video hoax. Belum sih, kurang yang itu loh, yang kemarin itu apa sih namanya? Yang itu deh, apa yang namanya apa, tinggal itu aja. Tapi itu nggak tinggal itu aja, yang lainnya udah sih sebenarnya. Situ ya. Banyak banget sih berita tentang scam sama apa itu namanya, peretasan kayak gitu. Sebenarnya kamu tahu kan berita yang kayak gitu? Tahu. Banyak juga kan? Iya, banyak banget. Sebenarnya kamu tahu nggak sih caranya gimana biar kita tuh bisa bikin password yang aman, terus mudah diingat, dan orang-orang tuh nggak bakal tahu gimana password kita. Kamu tahu nggak sih caranya? Aku pernah ada info sih Kar tentang cara membuat password yang aman dan mudah diingat. Apa aja? Buat sandi yang panjang dan kompleks. Terus hindari masukkan informasi pribadi. Terus jangan gunakan kata yang umum digunakan sebagai sandi. Oh gitu. Terus Oke. ganti vokal dengan angka yang mirip, yang mudah diingat gitu lah. Oke. Terus menggunakan frasa atau akronim pribadi. Terus yang apa? Yang itu sih satu lagi, jangan membuat kata sandi yang sama untuk semua aplikasi. Jadi semua aplikasi itu bedain aja. Oke. Makasih ya info. Kak Karina. Oh iya Kar, kamu tahu nggak di beberapa aplikasi kan ada kebijakan privasi ya? Nah itu manfaat kebijakan privasi itu apa sih? Setahu yang aku pernah baca ya, beberapa manfaat dari kebijakan privasi itu adalah yang pertama, melindungi data pribadi, terus meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Lalu yang ketiga, mematuhi peraturan hukum karena terkait dengan perlindungan data pribadi. Terus selain itu, mengurangi risiko penipuan dan pencurian identitas dan meningkatkan kualitas layanan, membangun reputasi yang baik dan mengurangi risiko kerugian finansial. Nah, maksud dari risiko kerugian finansial itu kan, kalau kita bisa melindungi, kita bisa melakukan kebijakan privasi, otomatis kayak pencurian secara online itu melalui bank digital atau apapun itu tidak bisa dilakukan karena kita kan memiliki privasi yang aman. Nah, selain itu juga meningkatkan kesadaran dan literasi digital. Seperti itu. Oke, terima kasih Karina. Iya.